Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sambil mengulas permainan para Grandmaster Indonesia kawan, saya selingi juga untuk mengulas beberapa partai dari turnamen online yang sedang berlangsung, yaitu European Online Club Cup yang sedang berlangsung sejak tanggal 27 sampai tanggal 31 yang merupakan babak playoff. Ini adalah turnamen antar tim kawan secara online dengan kontrol waktu rapid 15+5, di mana akan diambil 9 tim yang akan lolos ke babak final yang akan kembali digelar bulan Mei. Dan ini adalah salah satu game yang cukup bagus kawan untuk diulas dari grup A, yang mempertemukan antara Vladislav Artiev dari Rusia melawan Mateusz Bartel dari Polandia. Kita langsung saja ke permainannya kawan. Di sini Vladislav Artiev memegang putih mengawali permainan dengan pion E4 dibalas Mateusz Bartel pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, pembukaan Ruy Lopez atau Ruy Lopez opening atau juga bisa disebut dengan Spanish game, dan pion A6 dengan Morphy defense dari hitam. Gajah mundur ke A4, sekarang kuda F6 menyerang pion E4. Putih melindunginya dengan kuda C3. Biasanya juga kawan, langkah yang paling populer bagi putih di langkah berikutnya ini adalah langsung melakukan rokade pendek, mengorbankan pion E4-nya. Setelah rokade pendek, biasanya nanti disusul langkah beteng digeser ke peta E1 untuk langsung menyerang kuda yang ada di peta E4 tadi. Di sini Artiev lebih memilih melangkahkan kuda langsung ke C3 dan gajah hitam C5. Langsung memberikan ancaman kawan pada pion F2 ini, yang tentu saja akan didukung dengan langkah kuda ke peta G4. Di sini putih memutuskan pertukaran perwira, gajah pukul kuda, dipukul balik oleh pion D. Dan coba lihat kawan, pion E5 ini terlihat gratis bila dipukul oleh kuda putih. Tapi jika langkah ini dipilih oleh putih kawan, mungkin hitam akan melanjutkan dengan langkah pengorbanan gajah pukul pion F2 skak. Setelah dipukul oleh raja, menteri hitam akan ke D4 skak, dan kuda putih pun akan tewas. Dengan variasi ini kawan, posisi hitam akan semakin baik dan putih pun sudah kehilangan kesempatan rokadenya. Oleh karena itu di posisi ini, putih tidak tertarik pukul pion E5. Hanya memainkan pion D3 untuk memperkuat posisi pion E4-nya. Begitu juga dengan hitam kawan, tidak melanjutkan langkah kuda ke peta G4 untuk memberikan ancaman pada pion F2 ini. Karena langkah kuda ke G4 ini bisa diantisipasi oleh putih dengan melakukan rokade. Di sini hitam hanya melangkahkan menterinya ke peta E7 untuk melindungi pion E5-nya. Dan putih melanjutkan dengan pion H3 untuk mengontrol peta G4. Begitu juga dengan hitam memainkan pion H6 untuk mengontrol peta G5. Dan sekarang Mateusz Bartel mengajak bertukar gajah peta gelap. Tujuannya jelas kawan, selain untuk mengurangi tekanan pada diagonal gelap ini, putih juga ingin membuka lajur F bagi betengnya nanti setelah melakukan rokade pendek. Tapi tantangan pertukaran gajah peta gelap ditolak oleh hitam. Hitam menarik mundur gajahnya ke D6. Dan akhirnya putih pun melakukan rokade pendek. Hitam masih menunda rokadenya kawan. Dia memainkan pion C5 untuk memperkuat kontrol pada peta D4. Ini untuk mencegah putih memainkan pion maju ke peta D4 ini. Putih pun memainkan kuda ke D2. Mengosongkan jalur bagi pionnya untuk didorong maju ke depan kawan. Langsung direspon oleh hitam memainkan pion G5 untuk mengontrol peta F4 ini. Sepertinya hitam tidak akan melakukan rokade pendek kawan. Mungkin di langkah berikutnya setelah mengembangkan gajah peta terangnya, hitam mungkin akan melakukan rokade panjang. Di sini Mateusz Bartel melangkahkan kuda ke peta C4 mengancam gajah peta gelap, tapi tidak dihiraukan oleh Artiev, hanya mengembangkan gajah ke E6. Kuda pukul gajah peta gelap, dipukul balik oleh pion C, sekarang kuda putih lompat ke E2. Mungkin mempersiapkan pion C ini untuk didorong ke peta C3, kemungkinan nanti akan diikuti dengan langkah pion D4 untuk memecah kebuntuan di peta pusat. Sampai langkah ke-14 ini kawan, terlihat permainan masih sangat tertutup di peta pusat. Pion-pion kedua pemain masih utuh di atas papan,
Dan komposisi perwira pun masih cukup seimbang. Cuma memang ada beda warna gajah. Tapi di langkah berikutnya ini, hitam atau Artemiev memulai inisiatifnya untuk mengadu pion, yaitu dengan memainkan pion G4, mengajak bertarung dengan pion H3. Tantangan ditolak kawan, pion didorong maju ke H4, dan hitam juga masih menunda rokadenya kawan. Dia memanfaatkan temponya untuk memberikan tekanan langsung ke arah Raja Putih dengan memainkan kuda ke H5. Membuka akses bagi menterinya untuk menyerang pion H4. Pion dilindungi dengan pion G3. Dengan memainkan pion G3 kawan, Putih mempunyai petak-petak terang yang cukup lemah. Karena dia sudah tidak mempunyai gajah petak terang yang mengcover petak-petak terang ini. Pastinya di langkah-langkah berikutnya, Putih akan mempunyai masalah di petak-petak terang ini. Di sini hitam atau Artemiev masih menunda untuk rokade. Dia terus menyerang di sisi raja dengan pion F5. Kembali, Artemiev ingin membuka satu lajur saja yang ada di sayap raja ini. Di sini tak ada pilihan lain bagi Putih untuk menerima pion pukul pion. Tapi hitam tidak langsung pukul pion Putih kawan, hanya menempatkan gajahnya di peta D5. Dan coba lihat kawan, posisi gajah petak terang hitam ini bagaikan monster yang siap menusuk jantung pertahanan Raja Putih ini. Di posisi ini, gajah sudah mengontrol diagonal panjang ini kawan. Dan untuk sementara tak ada yang bisa dilakukan oleh para perwira yang lain untuk menghentikan ancaman gajah petak terang hitam ini. Putih hanya melangkahkan kuda ke petak C3. Tapi gajah lari ke petak F3 mengancam menteri. Dan gajah pun pada posisi terbaiknya di petak F3 ini untuk mengunci pergerakan pion F2 dan mengunci pergerakan raja. Di sini Menteri Putih bergeser ke D2 dan sekarang kuda lompat ke G7 bersiap pukul pion F5. Putih melanjutkan pukul pion H6 mengancam kuda, kuda pukul pion mengancam gajah, dan gajah mundur ke G5 mengancam Menteri Hitam. Langkah gajah ke G5 ini adalah langkah terbaik bagi Putih. Stockfish pun menyarankan langkah gajah ke G5 ini untuk mengancam menteri. Tapi pada posisi ini kawan, kemenangan hitam sudah terlihat. Dan kita sudah menemui momen-momen krusial di game ini. Seperti biasa, coba tebak langkah apa yang bisa dibuat oleh hitam untuk memenangkan permainan pada posisi ini. Silakan pause video ini agak lama kawan, karena tidak mudah untuk meyakinkan bahwa langkah berikut ini adalah langkah kemenangan bagi hitam. Apakah sudah ketemu kawan langkah terbaik dari hitam yang cukup mematikan di langkah berikutnya? Jika kalian menemui langkah kuda pukul pion H4 ini, kawan-kawan memang jago menebak langkah-langkah terbaik dari Grandmaster. Inilah langkah yang dipilih oleh Vladislav Artemiev. Dia mengorbankan menterinya untuk membuka lajur H bagi betengnya, memberikan ancaman skakmat di peta H1. Tak ada pilihan lain bagi Putih kawan untuk pukul menteri. Seumpama pada posisi ini, pengorbanan menteri ditolak dengan langkah mungkin pion pukul kuda. Selanjutnya hitam akan pukul pion H4 dengan beteng. Dan tentu saja kawan, ancaman skakmat di depan mata dengan langkah beteng ke petak H1. Setelah gajah pukul beteng, menteri akan pukul gajah dan ancaman skakmat pun sudah tidak bisa dihentikan lagi. Atau pada posisi ini, gajah pukul kuda, maka beteng akan tetap pukul gajah. Setelah dipukul balik oleh pion, menteri akan pukul pion. Ancamannya masih tetap sama kawan. Oleh karena itu, pada posisi ini, Putih tidak mempunyai pilihan terbaik lainnya selain gajah pukul menteri. Dan hitam melanjutkan langkah kuda ke F5 membuka jalur bagi beteng memberikan ancaman skakmat. Gajah pun mundur ke H4, kuda pukul gajah, dan menteri ke G5. Dan simpel saja hitam melanjutkan dengan langkah kuda lompat kembali ke F5. Ancaman skakmat pun sudah tidak terhindarkan lagi di beberapa langkah berikutnya. Tapi Matheus Bartel mencoba melakukan skak di petak G6. Raja ke D8, menteri ke F6 skak, raja ke C7, kuda D5 skak, raja ke C6. Dan di sini Matheus Bartel menyerah di langkah ke-27.
karena ancaman skakmat ini sudah tidak bisa dihindari lagi oleh putih kawan. Mungkin putih hanya bisa memperpanjang langkah-langkahnya dengan kuda E7 skak, raja ke B6, menteri pukul pion skak, dipukul oleh kuda D5 skak, dan raja ke A7. Sudah tidak ada lagi langkah-langkah yang bisa dilanjutkan oleh putih di posisi ini. Ancaman skakmat sudah terlihat di depan mata dengan beteng di H1. Coba kita kembali ke momen yang menarik kawan, yaitu momen krusial di mana pada posisi seperti ini gajah putih memberikan ancaman pada menteri hitam. Sebenarnya posisi gajah putih ini kawan juga overload untuk menjaga peta atau pion H4 ini. Pion H4 ini sudah dikepung oleh kuda, beteng, serta menteri. Apalagi pion yang ada di peta F2 ini dikunci oleh gajah hitam ini. Sehingga pergerakan raja pun sangat terbatas ataupun perwira yang lain pun sangat terbatas untuk membackup diagonal panjang yang dikuasai oleh gajah hitam ini. Tentu sangat logis langkah pengorbanan menteri dilakukan oleh hitam dengan kuda pukul pion H4 untuk membuka lajur H bagi beteng memberikan ancaman skakmat di peta H1 ini. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan semua dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.